wabarakatuh semua. Kembali lagi dengan saya Manda ini. Materi yang akan kita bahas kali ini tentang meneladani perjuangan dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Hijrah titik awal dakwah Rasulullah di Madinah. Ada beberapa faktor yang mendorong Rasulullah hijrah ke Madinah, antara lain yang pertama, pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah di Bukit Aqabah. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Pada tahun berikutnya, 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri atas suku Aus dan Kharaj, yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, tetapi kemudian menjumpai Rasulullah dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah dan pengikutnya, serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka. Hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Hijrah secara bahasa artinya berpindah. Adapun dalam pembahasan ini, hijrah didefinisikan sebagai berpindahnya Rasulullah dan para sahabatnya dari Makkah ke Yastrib atau kota Madinah. Peristiwa hijrah merupakan titik awal dakwah Rasulullah yang baru. Ketika di Makkah, beliau tidak memiliki kekuasaan pemerintahan, sehingga dalam dakwahnya beliau ditekan oleh kaum kafir Quraisy. Adapun di Madinah, beliau memiliki kekuasaan pemerintahan, sehingga beliau leluasa dalam melaksanakan dakwahnya. Faktor-faktor yang membuat Rasulullah hijrah ke Madinah merupakan perintah Allah. Dakwah di Makkah sudah tidak berkembang. Masyarakat Madinah memberikan kekuasaan pemerintahan terhadap beliau. Penyiksaan dan pemboikotan yang dilakukan kafir Quraisy terhadap kaum muslim. Kunci dakwah Rasulullah di Madinah. 1. Membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin adalah sebutan bagi pengikut Rasulullah yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun kaum Ansor adalah penduduk Madinah yang menolong Nabi dan para sahabatnya. Strategi Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor adalah untuk mengikat setiap pengikut Islam yang terdiri atas berbagai macam suku dan kabilah ke dalam suatu ikatan masyarakat yang kuat senasib seperjuangan dengan semangat persaudaraan Islam. 2. Membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Di Madinah, Nabi membentuk masyarakat dengan berlandaskan Islam. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang disatukan dengan pemikiran, perasaan, dan peraturan yang sama. Dalam hal ini, beliau menjadikan Islam sebagai asas dalam bermasyarakat. Dalam pelaksanaannya, beliau mengaplikasikan beberapa hal, yaitu kebebasan beragama, melaksanakan setiap hukum Islam, menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan. 3. Mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Selain mengajarkan akhlak dan ibadah, beliau juga mengajarkan urusan-urusan keduniaan. Beliau mampu menggabungkan aspek keduniaan dan keakhiratan menjadi sebuah sinergi yang begitu brilian. Pengaruh beliau hingga saat ini masih terasa oleh seluruh kaum muslim di dunia. 4. Meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yang dibangun Nabi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun masjid. Yang kedua, membangun ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. Membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Rasulullah membangun 2 masjid yang dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah di Madinah, yaitu Masjid Quba yang dibangun saat kedatangan pertamanya dan Masjid Nabawi yang kemudian dijadikan untuk mendidik para sahabatnya dan mengatur pemerintahan. 5. Membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Rasulullah mendirikan pasar yang tidak jauh dari Masjid Nabawi untuk membangun perekonomian rakyat, sekaligus sebagai sarana dakwahnya. Pasar ini dibangun untuk mendidik umat dalam mengatur roda perekonomian yang adil berdasarkan ajaran Islam. Pasar yang dibangun Rasulullah di Madinah ini kemudian menjadi jantung perekonomian negara Islam yang pertama. 6. Mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah.
Selama dakwah di Madinah, Rasulullah melakukan perjanjian untuk memperkokoh posisi kaum muslimin dari gangguan penduduk asli, bangsa Arab, bangsa Yahudi. Hal ini juga dilakukan tak lain untuk menjaga stabilitas di Madinah. Perjanjian tersebut kemudian melahirkan Piagam Madinah.